Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore 6 Mei 2026 kita sambut IHSG yang hari ini rebound dengan ya lumayan lah 35 poin 0,5% ya setengah persen. Bisa menjadi angin segar sedikit juga lah ya dengan kenaikan 0,50% ini. Di tengah-tengah ini melemah itu melemah, jantung melemah jangan dong. Ya walaupun kalau misalnya narasumber kita ini datang, biasanya marketnya habis itu koreksi. Iya ya, coba kita cek siaran kita sebelumnya ya. Kita menyambut ya kan dengan musik sentimen yang baru. Oh iya juga benar, loh. back sound yang baru untuk market review ya. Iya kan. Apakah artinya juga ada yang baru di market review? Tapi kayaknya yang barunya harus ditunda dulu. Sama yang lama dulu aja. Ada Mas Revo dari Mega Capital Sekuritas hadir kembali sini. Welcome back Mas Revo. Halo. Ada yang ngeng nih hari ini. Iya ngengnya. Ngengnya hari ini kenaikan IHSG tuh gak tahu ya apakah sudah terduga atau enggak, tapi yang jelas apa yang mungkin bisa kita ambil dari kenaikan tipis dari IHSG hari ini. Ya jadi kenaikan IHSG kalau kita perhatikan dari ini 3 hari beruntun ya, tanggal 4, 5, 6 ya, Senin, Selasa, Rabu, dan di tengah memang hasil dari GDP yang kemarin. Jadi salah satu dari sentimen domestik yang memang punya pengaruh cukup besar lah gitu khusus ke pasar saham kita itu ya itu dari sisi GDP kita yang ternyata di atas 5,5% nih, 5,61% year on year. Jadi memang actually cukup nggak terlalu yang mengejutkan banget karena memang kita pun dari MCA sendiri forecast 5,4, kemudian juga banyak yang menyampaikan 5,5 gitu, dan hasilnya 5,61%. Dan kalau kita perhatikan memang di Q1 ini ya Februari Maret itu kan memang ada festif ya gitu. Jadi momen puasa Lebaran kan di bulan Maret ya, jadi kenanya banyak lah gitu. Jadi memang akhirnya secara GDP-nya oke banget. Cuma memang yang perlu jadi catatan adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangganya itu sekitar 5%. Ya, jadi GDP totalnya growth-nya 5,61 tapi consumption-nya sekitar 5%. Artinya kita tuh pengennya kalau GDP-nya gede, konsumsi rumah tangganya, konsumsi RT-nya itu bisa tinggi juga, tapi ternyata nggak setinggi itu. Tapi yang gede adalah government spending. Dan jadi ini salah satu indikasi artinya ada kemungkinan belum trickle down effect ke bawahnya belum berasa banget nih ke bawahnya, ke masyarakat bawahnya. Sehingga konsumsi rumah tangganya ya masih Belum 5% tuh kan ya, biasanya juga 4,9, 5 masih di situ aja. Jadi belum bener-bener growth-nya belum bener-bener oke banget lah kira-kira kayak gitu ke bawahnya. Atau belanjanya cuma keserap ke konsumsi rumah tangga yang itu lagi. Either itu atau memang belum turun ke bawah aja. Jadi masih kayak berputar di atas aja lah gitu. Government spending masih di atas sebelum turun ke bawah banget gitu. Jadi itu yang akhirnya untuk saat ini sentimen tersebut masih cukup positif, disambut positif oleh pasar. Makanya kalau kita perhatikan kemarin itu indeks offshore kita MSCI Indonesia dan juga ETF ADO itu yang punya BlackRock itu positif mengalami kenaikan kayak gitu. That's why 2 hari terakhir ini dan bahkan 3 hari terakhir itu mengalami kenaikan IHSG-nya sendiri. Tapi yang perlu jadi catatan adalah actually foreign-nya masih cenderung keluar basically ya. Jadi kita lihat asing itu masih keluar terus. Kemarin aja di regular 300M, all marketnya 500M, dan secara year to date itu hampir 50T keluarnya dari Januari sampai 5 Mei lah gitu. Jadi 5 bulan kurang lebih 4-5 bulan itu hampir 50T keluarnya di pasar regular maupun di pasar all market kayak gitu. Jadi memang meskipun hari ini bahkan 3 hari terakhir ini IHSG-nya mulai rebound dari 6.900 ke 7.000, 7.100 kurang lebih kayak gitu, tapi foreign-nya itu belum menunjukkan masuk ke kita. Jadi ya kelihatannya volatile masih tetap terus ada ya pastinya ya. Dan juga kalau kita perhatikan ini kan mendekati MSCI rebalancing kayak gitu ya bulan bulan Juni. Jadi 2 bulan ini cukup krusial. Dan memang so far dari saya coba discuss dengan beberapa baik itu ya pihak-pihak yang memang punya kompetensi untuk ngomong lah gitu ya. Itu kemungkinan untuk kita turun ke frontier memang udah unlikely lah gitu. Udah kecil sekali lah gitu ya. Gue takut gue tadi kayak kemungkinan kita turun tuh kayak akan terjadi unlikely untuk bisa udah mendekati 0% jadi lah. Jadi kita gitu. menjauh dari titik nadir gitu ya. Betul. Masih jadi dalam ambang aman atau gimana ya? Udah relatif jauh lebih aman lah. Beda dengan ketika akhir Januari kemarin
3 bulan lalu kurang lebih itu MSCI yang ngumumin, terus ada potensi nih kita ke Frontier, terus itu market parah kan amburadul dari 9.000 ISG turun 8.000 7.000 kayak gitu. benar. Tapi sekarang kita udah bisa nafas lebih lega lagi lah. Tapi cukup nggak mengembalikan gelora IHSG ketika nanti misalnya pengumuman MSCI kita nggak jadi diturunkan gitu misalnya levelnya. Cukup nggak mengembalikan dana asing balik lagi ke dalam negeri? Kelihatannya belum juga. Itu salah satu hal yang positif lah. Kalau memang kita nggak ke Frontier, tapi yang perlu jadi catatan adalah nextnya ini gimana nih? Di bulan Agustus kan di bulan 2 tambah 3 berarti bulan 5, bulan 8 dan bulan 11. Nanti kita perlu lihat nih di bulan ketika nanti pertengahan tahun ini, Mei atau Juni, kita lihat statementnya MSCI ini seperti apa untuk bulan berikutnya lagi, bulan 8 atau bulan 11-nya lah. Akan seperti apa nih notes-nya gitu. Apakah di freeze lagi atau udah boleh nih emiten untuk bisa masuk ke MSCI atau bahkan yang naik kelas kayak gitu. Nah ini yang kalau memang ternyata diperbolehkan untuk masuk atau bahkan naik kelas, berarti ini akan positif. Kelihatannya mungkin asing akan bisa masuk nih ke kita lagi kayak gitu. Sama mungkin disupport oleh ya macam-macam dari domestic factor ya, rupiah lah, inflasi harus bisa tetap rendah di bawah 3,5% kalau bisa kayak gitu-gitu. Kemudian juga ya GDP ya, ditambah GDP kita juga sebisa mungkin masih ya above 5 kayak gitu-gitu sih. Kemarin tuh GDP 5,6% kan ya seperti yang dimention sama Mas Revo kalau ini di luar dari di atas ekspektasi banyak orang, pengamat, research dan segala macam gitu. Tapi dengan kenaikan saat ini IHSG di level 7.000-an ini mencerminkan sebuah dampak yang cukup kuat atau ya so-so aja sebenarnya penguatan IHSG hari ini? Penguatan itu belum signifikan. Actually 3 hari terakhir ini kan nih kemarin kita tanggal 30 April tuh 6956. Dalam sekarang 7.092 berarti kan paling 140 dalam 3 hari 140. Berarti kalau kita bagi 3 per hari naik 30-40 poin kurang lebih. Itu ya masih kecil sebenarnya, per hari naik 40 kan kecil banget itu, 0, berapa persen paling kan. Jadi belum bisa kita katakan kenaikannya itu sustain ya. Jadi ini masih temporer lah, kita belum bisa sampaikan ini sustain. Ditambah juga kalau kita perhatikan saham-saham yang penopangnya LQ45 masih belum yang gimana juga kenaikannya. Betul memang beberapa banks ada mengalami kenaikan, saham-saham Konglo juga yang gede-gede di tengah memang laporan keuangan Q1-nya tuh luar biasa bagus banget, kelihatannya kita lihat di revenue dan di net income-nya gede-gede banget plusnya. Tapi kenaikannya masih harusnya kan kalau emang bener-bener bagus banget kan dia naiknya naik harusnya bisa kayak gitu, tapi ternyata naik terus merah. Jadi masih belum sustain lah, masih belum sustain ini. Seperti itu. Untuk saham-saham bank yang kemarin juga sempat jadi sorotan juga, belum ada upaya atau bukan upaya ya, maksudnya secara dari Bank Mega sendiri melakukan apa untuk bisa akhirnya memastikan nggak pada keluar gitu dari saham-saham tersebut? Untuk apa nih maksudnya? Maksudnya kan kemarin saham bank juga cukup jadi perhatian karena pada turun-turun banget juga gitu. Bahkan ada beberapa yang angkanya mirip-mirip pada saat COVID lah gitu. Atau bahkan ada yang below juga slightly gitu. Nah ada upaya nggak sih dari saham-saham bank ini, dari bank-bank ini juga untuk bisa meyakinkan gitu ya? Yang pasti salah satunya saya rasa kan kalau kita bicara bank plat merah pasti nggak lepas dari BUMN lah ya, bank-bank Himbara ini. Pasti yang didukung adalah bank Himbara khususnya berkaitan dengan Danantara ya. Jadi pasti saya rasa Danantara akan memberikan statement yang menunjukkan bahwa ya misalkan laba bersihnya akan growth dan sebagainya. Makanya kalau ingat di awal tahun 2026 itu Danantara ada ngeluarin report di PDF-nya soal kayak proyeksi earnings lah 2026 2027 untuk emiten-emiten BUMN. Jadi bukan hanya bank doang tapi ada kayak Telkom dan sebagainya kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan memang earnings khususnya yang banks-nya itu oke punya lah gitu, mendekati double digit, bahkan ada yang belasan persen kayak gitu untuk earnings 2026 2027. Jadi itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa memang dari Danantara itu memberikan optimisme kepada investor yang membaca PDF-nya bahwa ini earnings-nya bakal oke loh, naiknya mendekati 10% kayak gitu, bahkan belasan persen kayak gitu untuk bank-bank ini. Dan ditambah juga kelihatannya emiten-emiten perbankan ini saya rasa akan
ada program-program dari government yang akan melibatkan mungkin kayak kredit dari perbankan kayak gitu-gitu ya. Mungkin ada hubungan dengan nanti rumah lah dan sebagainya. Ini yang BG, akan Komdes. macam-macam lah, itu ada banyak itu kan ya. Itu kelihatannya kan akan tetap melibatkan perbankan, that's why ada revenue lah dari sana. Cuma mungkin yang akan jadi salah satu concern dari investor either itu lokal maupun foreign adalah soal NPL, yaitu kredit macet, non performing loan. Itu yang paling nanti akan jadi concern ya. Ya dirimu ngasih kredit betul Bisa memang nggak revenue-nya balikin akan gede, lagi? net profit akan gede. Tapi risikonya kredit macetnya akan jadi gede atau enggak, kan itu yang jadi Tapi concern. ngelihat ekonomi kuartal 1 tumbuh 5,6%, jadi ada sebuah booster nggak sih bahwa oh ternyata kita masih bisa nge-push kredit kita lagi, bahwa ternyata ekonomi kita masih cukup baik nih di domestik gitu. Itu satu hal, tapi jangan lupa adalah kita itu ada potensi, bahkan dari MCI sendiri ya, itu memperkirakan untuk potensi penurunan suku bunganya nggak seagresif ketika di awal tahun. Jadi mungkin kalau kayak di Desember 2025 atau awal tahun Januari 2026 kita forecastnya agak banyak lah. Tapi dengan ngelihat kondisi kayak gini ya, ISG juga seperti itu, kemudian juga rupiahnya juga luar biasa. Karena kalau kita nurunin suku bunga lagi, rupiahnya kan potensial terdepresiasi lagi gitu ya. Itu yang kita sangat-sangat khawatirkan akan hal itu. That's why keputusan BI sendiri kan udah berapa bulan ini kan hold the rate kayak gitu ya. Dia nggak berani untuk mangkas juga gitu. Bahkan dari The Fed-nya sendiri pun belum ada lagi nih ancang-ancang untuk mangkas suku bunga lagi, belum ada lagi. That's why kelihatannya mungkin dalam jangka waktu dekat The Fed-nya juga masih hold the rate, BI-nya juga masih hold the rate kayak gitu. Jadi ya otomatis kan kredit juga akan nggak segitunya lagi kalau suku bunganya nggak turun kan kayak gitu. Right. Sebelum gue lupa, tadi sempat mention Danantara juga. Danantara kan juga sering disebut dalam beberapa waktu terakhir ini karena akhirnya masuk dalam struktur kepemilikan sahamnya Goto. Iya, Oke. betul. Yang kemudian juga diwarnai dengan sentimen negatif, banyak yang outflow gitu. Betul. Gimana analisis sejauh ini untuk Goto yang kemudian justru sentimennya negatif ketika Danantara masuk? Ini correct me if I'm wrong ya. Sejauh yang saya baca sejauh ini itu seingat saya belum ada statement yang benar-benar clear bahwa Danantara itu masuk ke Goto. Setahu saya dia kata-katanya Udah. aplikator online. Hmm. Saya nggak tahu apa dia Tadi quote Goto pagi atau kan aplikator ada online. keterbukaan dari Goto yang Sudah menyampaikan bahwa terkonfirmasi? Lewat ada- Telkom. bukan. Oh. Danantara masuk di bawah 1%. Direct bukan lewat Telkom nih ya. Direct. Karena kalau dari lewat Telkom dari dulu juga memang seperti Iya, itu kan. memang ada. Telkom punya Goto gitu. Tapi kalau direct di bawah 1% dan ini udah firm ya. Iya, di keterbukaan informasi. Ya memang ini harus saya cross check lagi apakah benar atau tidak Oke. ya pastinya kan. Tapi kalau kita perhatikan memang awalnya itu sentimen positif terhadap Goto itu karena Q1-nya tiba-tiba net profit nih sekitar 170M seingat saya, nanti bisa di cross check lagi. Oke. Yang mana sebelum-sebelum itu minus terus nih, net loss akhirnya Q1 tahun ini net profit. Meskipun angkanya nggak gede gitu ya. Dan kalau kita lihat secara dari EBITDA-nya sendiri itu udah 900M padahal target akhir tahun tuh 3,2 3,4T gitu ya. Jadi udah seperempat lah, which is on the track ini untuk menuju EBITDA target di akhir tahun. Jadi EBITDA-nya oke, kemudian mencetak profit dari sekian lama ini net loss. Itu dua hal yang positif. Tapi ada pas di hari buruh ya, itu yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bahwa kan Pengurangan. 20% awalnya ya. Terus akhirnya kurang dari 10%. Diturunkan. Keluarlah Betul. angka 8. Yes. Yang mana angka 8% ini ada salah satu riset juga studi menyampaikan kalau ini diterapkan maka kita akan melihat Goto nanti berada di, ini masih potensi ya, menurut riset tersebut menyampaikan akan melihat lagi Goto berada di zona net loss, bukan net profit lagi. That's why memang ini jadi sesuatu ya, dua kayak mata koin lah Jadi gitu ya. sentimennya Jadi- lebih kepada si Perpres baru ini. Jadi negatif karena revenue dan net profit si Gotonya akan kurang gitu kan. Tapi memang positif buat si drivernya lah gitu ya, pengemudinya gitu. Nah, tapi kan karena kita sebagai investor, trader gitu ngelihatnya pasti dari sisi bisnis Gotonya kan, artinya berpotensi net loss dari yang tadinya net profit, akhirnya keluarlah dari yang tadinya sempat 58 kan Goto terus akhirnya 50 kan, 50 51 kan, ARB lah di situ ya kira-kira gitu kan. Nah, itu memang jadinya agak kesannya kurang positif ya dari situ. Cuma mungkin ya kita harapkan dengan ada Danantara kalau tadi benar-benar dia kurang dari 1% dan direct dia punya ownership di sana, kita harapkan memang win-win solution kepada dua belah pihak. Jadi
oke kepada drivernya positif, tapi juga tidak melupakan bisnis ini kan tetap bisnis gitu Iya, ya. yang Dan harus Goto berjalan ini ya. Goto ini swasta loh, ini private, ini bukan BUMN, bukan SOI gitu. Jadi kita harapkan si Gotonya juga punya revenue dan net profit yang bisa terus bertahan di sampai akhir tahun. Jangan Iya, sampai iya. ntar jadinya net loss lagi gitu kan. Iya ya, biar bisa growth juga perusahaannya juga Betul. gitu. Ini Ini masih backgroundnya nih dari keterbukaan informasi dari Oke. Goto tadi pagi ya. Gue bacain aja tanggapan perseroan atas klarifikasi mengenai kepemilikan saham perseroan oleh Danantara. Tanggapannya, sesuai dengan pemberitaan, kami memahami bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara telah membeli sejumlah saham perseroan melalui bursa dalam jumlah kurang dari 1% dari saham yang diterbitkan oleh perseroan. Karena kurang dari 1%, sementara kalau Telkom kan punyanya 1,19 apa kalau nggak salah ya, kalau dari posisi Telkomsel itu 1,99%. Ya kecil lah tapi maksudnya. kecil Jadi juga lah. Oh, iya direct ya harusnya ya kalau Harusnya direct sih. kalau Oke, kurang dari oke, 1% kan berarti beda sama yang si Telkom gitu. Jadi gitu. Tapi ya berarti ini ya sentimen Perpres itu pada akhirnya juga memberikan tanda tanya yang akhirnya Tanda menimbulkan tanya, ya. sentimen negatif. Karena ya itu tadi dikhawatirkan kalau memang Danantara, ini kan Danantara berarti pemerintah lah gitu ya. Kalau memang sangat pro rakyat banget dan jadinya menghilangkan bisnisnya sendiri si Goto, takutnya malah jadi tadi revenue dan profitnya malah jadinya kurang bagus lah gitu. Takut itu dikhawatirkan oleh investor. Makanya akhirnya pada selling pressure-nya gede itu. Itu yang layak broadcast statementnya begitu ya. Anyway kita nggak punya waktu banyak. Mas Revo terima kasih banyak Siap. untuk Thank informasi you. market kali ini. Banyak yang mesti dibahas tapi kita tunda dulu. Kita keep dulu untuk Iya. hari besok masih ada. aman Siap. aja ya. So ini kita